Tuh, maka karena ada sunnah untuk menyela-nyelai bulu godek, bulu jenggot yang tebal, maka bagi yang sudah punya jenggot, memelihara jenggot itu menjadi sunnah, ya kan? Kalau yang tidak ada jenggotnya, numbuh-numbuhi jenggot ya tidak sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Amal wudu'u, maka anapon utawi wudu. Papuruduhu, maka utawi piro-piro pardune wudu. Iku sitatun ananenem. Al awalu utawi kang dingin iku niyatut toharoti, niat susuci. Lis sholati kanggo sholat. Au rob'il hadasi, atawa niat ngilangaken hadas. Au nahwihima, atawa niat sepadane karone sholat lan rob'il hadas. Bil qalbi, kelawan ati. Ma'a awali goslil wajhi, sartane mimiti ngumbah rai. Fardu wudu yang pertama adalah niat bersuci untuk sholat atau niat menghilangkan hadas atau yang lainnya yang semodel dengan itu. Yang semodel dengan itu, yang lainnya juga boleh selain niat untuk sholat, niat menghilangkan hadas, boleh yang lainnya, misalnya niat wudhu saja, niat wudhu saja karena Allah boleh, atau niat wudhu karena untuk apa gitu. Nah kalau dikaitkan, kalau disyaratkan, disebutkan untuk anu ya kan. Kalau wudhu kemudian untuk yang lainnya boleh, tetap niat wudhu untuk sholat, tapi kemudian dipakai untuk baca Quran, boleh, ya kan? Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, kalau diniatkan untuk sesuatu perkara, maka perkara yang lain tidak boleh. Niat tayamum untuk baca Quran, tidak boleh untuk sholat, harus tayamum lagi, gitu ya. Itu bedanya. Kalau wudhu boleh mutlak, atau niatnya mutlak aja, niat wudhu begitu, niat secara mutlak, tidak disebutkan untuk sholat atau untuk yang lainnya. Itu yang pertama, niat. Asani goslul wajhi, yang kedua fardu wudu itu membasuh wajah. Asani utawi kapindone iku goslul wajhi, ngumbah rai, min mabda'i tasteil jabhati, saking kawitane duhure batuk, ila muntahad daqni, tumaka maring tungtunge janggut. Wa minal uduni, lan saking kuping sawiji, ilal uduni, tumaka maring kuping kang sejen. Ila batinilih yatir rajuli, angin jerone godege wong lanang. Wa aridaihi, lan amba-amba lorone godeg, al kasifaini kang kandel. Yang kedua, rukun wudu itu membasuh wajah. Membasuh wajah itu mulai dari mabdi, di sini nih, dari ujung pertama tinggi-tingginya kening. Ini ujung pertama kening itu, ini tempat tumbuhnya rambut. Sampai mana? Ila muntahad daqoni, sampai ujung janggut. Janggut, ini janggut yang ditumbuhi jenggot. Kalau rambutnya jenggot, ini janggut, ini kan. Bahasa Indonesia apa Mi? Ini janggut Mi? Sama aja janggut ya. Wong Jawa janggut, wong Sunda naon ya? Bar naon bar? Jenggot malah bulu nah tuh. Itu ya, itu untuk panjangnya dari awalnya tingginya kening sampai dengan ujungnya janggut. Lebarnya minal udun ilal udun, dari ujung telinga ke ujung telinga yang lain. Ini nih yang centil-centilnya ini. Ini semua harus terbasuh. Kemudian
ya kan. Adapun jenggot, sini apa namanya? Cambang, godeg, ya kan, godeg, lihya yang tebal bagi laki-laki itu, ya kan. Dalamnya itu tidak wajib. Dalamnya tidak wajib. Misalnya godegen, ini kan. Godeg kandil ini sampai hampir menjelang mata, hampir nutup cungur. Ini tebal banget, ya kan, tebal banget. Maka yang wajib dibasuh itu luarnya saja, wajib. Terus pokoknya mah ketika kealiri air luarnya itu sudah sah wudunya. Tetapi menyela-nyela, gosok-gosok dalamnya. Nah, godeg yang tebal itu jadi pasunatan, sunnah kosoki. Asupi ganggu tangan sot. Misal godegnya lebih tebal daripada rambut kepala, kan ada yang begitu ya. Sot. Kalau kita orang Asia lebih banyak, terutama Indonesia, ya kan, jarang. Turunan Arab, Pakistan ini tebal-tebal ya. Orang kita Indonesia, Jawa jarang yang punya cambang yang tebal, godeg yang tebal. Ada jenggot juga kadang-kadang ya jarang-jarang, kan dikit-dikit. Tuh, maka karena ada sunnah untuk menyela-nyelai bulu godeg, bulu jenggot yang tebal, maka bagi yang sudah punya jenggot, memelihara jenggot itu menjadi sunnah, ya kan. Kalau yang tidak ada jenggotnya, numbuh-numbuhi jenggot ya tidak sunnah. Unglakan jenggotnya langka apa dipaksa kondadi, misalnya ya tidak sunnah. Komo jenggot tibang loro diingu bae nyeliwir-nyeliwir, ya kan, sunnah. Sebagaimana sunnahnya mencukur kumis, dan kumis naik kumis mah sunnah dicukur, ai jenggot mah sunat diingu bagi yang punya, ya bagi yang punya. Kalau tidak punya ya ngapain ingu-ingu? Waduh tumbuh obati, tidak sunnah ya. Jadi sunnahnya memelihara yang sudah ada gitu. Karena apa? Karena tadi akan mencari pasunatan ketika berwudu, menyela-nyelai, ya kan, untuk menyela-nyelai. Nah, ketika tidak ada godegnya, tidak ada jenggotnya, nyela-nyelani apa, ya, nyela-nyelani apa, itu tujuannya menyela-nyelai itu. Atau kemudian punya jenggotnya sih tebel tapi nggak sholat, nggak wudu, ya nggak sunnah, ya nggak sunnah juga ngingu-ngingu jenggot. Orang wudu acan, ya orang wudu aja. Sholat enggak, buat apa wudunya? Wudu itu salah satu persyaratan untuk melakukan sholat. Karena syarat sahnya sholat itu ada 12. Ya, yang pertama suci dari najis, yang kedua suci dari hadas. Ini kita lagi bahas suci dari hadas. Suci dari hadas itu ada 2 caranya. Yang pertama dengan cara wudu, menghilangkan hadas kecil, ya kan? Yang kedua mandi, menghilangkan hadas besar bagi yang telah junub, ya kan, atau junubnya baik karena keluar mani, bersenggama, atau karena head, atau karena habis melahirkan itu nipas, habis nipas, itu ya. Yang ketiga asalisu, yang utawi kaping telune, yang ketiga daripada pardo wudu. Asalisu utawi kaping telune iku ghuslul yadaini, ngumbah tangan loro, ma'al mirfaqaini sartane sikute karo. Yang ketiga dari pardo wudu itu membasuh tangan, membasuh kedua tangan, bar tingalikeun, ya kan, membasuh tangan itu sampai dengan sikut, maka dilebihkan dari di atas sikut. Cara membasuhnya mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Jangan bolak-balik kanan kiri. Emang lagi baris. Kanan kiri. Kanan dulu ambil air, set, ditaikin. Wadah dinkannya diwadahi. Menek nang piringna set, mana naik, set. Terus dibalikin begini, diusap. Naik maning, set. Ya. Dibalikna mau bajunya menek usap. Ya, usap. Kayak gitu usap supaya jelas nempel. Air yang dibasuhkan karena bahasanya basuh, ngumpah, maka harus air yang mengalir. Air yang mengalir. Tong tangan kayak di banyu ini diusap-usap doang.
kemudian dilap arane, ya kan? Itu memamsuh namanya, diusap. Ini diairkan, dialirkan. Karena goslul yada ini airnya air mengalir. Tangan kanan dulu, temuin keran gerocok, set dibalik, set dikumbah ya. Itu sebelahnya, set dibalik, set. Itu. Jangan kanan, kiri, kanan, kiri. Nggak boleh bolak-balik begitu. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tuh. Perhatikan. Kemudian berikutnya fardu wudu yang keempat ar-rabi'u mashu aqalli sayin. Ar-rabi'u utawi kaping papate iku mashu aqalli sayin, ngusap luwi setitik-setitike perkara min basyaratir ra'si, saking kulit sirah, au min sa'rihi atawa saking rambut sirah, idalam yakhruj nalikane ora metu opo al mamsuhu rambut kang diusap minhu saking sirah, bil madi kelawan dawane an hadir ra'si, saking batase sirah. Yang keempat itu mengusap sebagian kecil dari kulit kepala. Kulit kepala. Yang pertama itu kulit kepala. Yang kedua, pilihan yang kedua, atau rambut kepala yang tidak keluar dari batas kepala. Atau rambut kepala yang tidak keluar dari batasnya kepala, diusap-usap doang. Itu. Al-khamisu yang kelima, ayo dilapaskan. Iku ghuslur rijlaini, ngumbah sikil loro. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslur rijlaini, ngumbah sikil loro, ma'al ka'baini, sartane kingkiwongan loro. Udah Ki. As-sadisu, terusin. As-sadisu utawi kaping 6 iku tartibuhu, iku tartibuhu tertibe fardu wudu. Tartibuhu tertibe fardu wudu. Tertib dari mulai membasuh wajah dan seterusnya. Asadisu utawi kaping 6 iku tartibuhu tertibe fardu wudu kama dakarna hu, ya. Kama dakarna kaya olihe wis nyebut sopo kita sadaya hu ing fardu. Nah ya, penjelasannya al-khamisu yang kelima daripada rukun atau fardu wudu. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslur rijlaini, ngumbah sikil loro, ma'al ka'baini, sartane kingkiungan loro. Yang kelima daripada fardu wudu itu adalah membasuh kedua kaki dan kedua mata kakinya. Ma itu ma'iyah artinya bersama-sama, bukan sampai tapi dan, ya. Kedua mata kaki, ini mata kaki ini cek sudah kiongan ya orang Jawane. Membasuh kaki sampai dengan dan kedua mata kakinya, maka harus dilebihkan dari batas ini.
Itu kalau dalam keadaan tubuh kita sudah bersih, sudah suci, ya kan. Kalau dengkulnya kotor kena tai kotok, tai kotok tahu, tai ayam, atau kena kencing, jadi basuh dulu najisnya. Kalau najis sudah lewat ya pembahasannya. Najis, semua najis yang kena badan dibersihkan dulu, disucikan dulu. Nah kalau sudah bersih pakaiannya, badannya sudah suci, wudhu, maka yang rukun yang kelima itu sampai dengan mata kaki.